4 sambutan Kahima, kelima sambutan dari koordinator program studi, keenam penyampaian materi, ketujuh sesi tanya jawab, dan kedelapan penutupan. Para peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti bersama untuk menyanyikan lagu Himne Airlangga dan Indonesia Raya.
Selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana oleh Saudara Isbat Istiqamuning, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Desi Harisanti selaku Kaprodi D3 Perpustakaan. Yang saya hormati Saudara Muhammad Wahyu Saiful Mubarok selaku narasumber Kepelatihan Karya Tulis Ilmiah 2020. Dan semua peserta webinar Kepelatihan Karya Tulis Ilmiah 2020 D3 Perpustakaan yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini, Sabtu 26 September 2020, kita dapat hadir dalam acara webinar KTI ini. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kenikmatan dan juga kesehatan, sehingga kita dapat bertatap muka bersama dalam kesempatan kali ini dalam acara webinar KTI. Di sini saya selaku Ketua Penyelenggara KTI mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada peserta webinar yang telah menyempatkan pada siang hari ini, dan juga Ibu Kaprodi dan narasumber yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan KTI ini. Saya berharap dengan terlaksananya kegiatan ini dapat menambah wawasan para peserta webinar, terutama dalam hal pengetahuan tentang pembuatan karya tulis ilmiah itu sendiri. Demikian sedikit sambutan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Kahima, oleh Muhammad Rifki Firmansyah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Desi Harisanti selaku Ketua Prodi D3 Perpustakaan, dan juga yang saya hormati Saudara Mas Muhammad Wahyu Saiful Mubarok selaku pembicara pada webinar LKTI kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia webinar KTI yang telah mensukseskan acara kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa semuanya yang telah hadir dalam acara webinar kali ini. Semoga dalam acara webinar kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta skill mahasiswa baru D3 Perpustakaan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini tentunya sangat berguna sekali bagi mahasiswa dan mahasiswi semuanya, bagi kehidupan kampus nanti. Apalagi di penulisan karya tulis ilmiah ini wajib ya bagi mahasiswa baru, dan itu nanti sebagai syarat kelulusan kalian nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Kaprodi, Bu Desi Harisanti, dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat taufik hidayahnya di siang ini, meskipun di weekend gitu ya, kita tetap semangat untuk menghadiri acara webinar. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di siang hari ini, Mas Wahyu, terima kasih banyak. Mohon bantuan ini ya, nanti dalam berbagi ilmu, berbagi pengalaman sehingga memberikan manfaat ya bagi mahasiswa kami di program studi D3 Perpustakaan, sehingga nanti outputnya banyak mahasiswa yang ini ya ikut PKM, di situ banyak yang lolos, kemudian lomba-lomba karya tulis dan akademik lainnya, dan juga nanti pastinya akan menunjang kegiatan akademik untuk bekal menulis ya, untuk bekal menulis. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah sukses ya menyelenggarakan salah satu bagian dari program HIMA. Selamat dan sukses. Semoga acara lancar sampai akhir acara. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktu, yang siang ini sebenarnya enak buat tidur ya, enak buat istirahat, jalan-jalan mungkin ya, tapi COVID nggak boleh ya. Tapi Anda sudah meluangkan waktu untuk terus mencari ilmu. Baik, saya tidak panjang lebar, saya pesan bahwa manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, manfaatkan ilmu ini dengan baik ya, sehingga menjadikan bekal bagi Anda untuk menunjang akademik Anda. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar dimanapun Anda berada, inilah apa yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya jawab yang akan kami pandu secara langsung. Untuk pemateri dari saudara Muhammad Wahyu Safiyuddin, selamat bergabung Mas. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum VT secara singkat beliau. Beliau adalah seorang student terbaik Universitas Erlangga periode September tahun 2020 dan banyak sekali penghargaan yang beliau dapatkan. Di antaranya Student of the Year Fakultas 2018 dan 2019, Mawapres Utama Fakultas tahun 2017 dan 2018. Posisi ketiga, mahasiswa berprestasi Universitas tahun 2019. Dan banyak juga prestasi yang beliau dapatkan, diantaranya juara 1 kompetisi artikel ilmiah nasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Maret 2018, juara 1 lomba esai nasional Universitas Gadjah Mada pada April 2018, dan finalis internasional Essay Climate Law and Governance UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change. Sebelum berlanjut pada materi, bagi peserta yang teraktif akan mendapatkan merchandise dari panitia. Selanjutnya kami persilahkan Mas Wahyu untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Fia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun teman-teman sekarang sedang berbahagia. Semoga senantiasa diberi kelancaran dan juga kesehatan untuk
menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi. Yang saya hormati Ibu Desi Harisanti selaku Koprodi D3 Teknik Perpustakaan, kemudian Mas Rifki selaku Kahima D3 Teknik Perpustakaan, dan juga Mas Isbat selaku Ketua Panitia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka walau dalam keadaan daring untuk berdiskusi terkait dengan scientific writing. Teman-teman bisa melihat di layar ya bahwa saya mengambil judul Boosting Your Campus Life with Scientific Writing. Ini based on my experience teman-teman, karena berkat penulisan ilmiah hidup saya ataupun kehidupan kampus saya itu berubah. Yang awalnya itu cuma ya dari asrama kemudian ke kampus gitu aja terus, ataupun kalau nggak gitu ya rapat tiba-tiba berubah gara-gara scientific writing. Nanti saya akan cerita beberapa hal terkait bukti bagaimana hidup saya bisa berubah karena scientific writing seperti itu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Wahyu Syafiul Mubarak. Alhamdulillah pada bulan September ini ya, pekan kemarin saya sudah diwisuda oleh Bapak Rektor dan juga mendapat predikat wisudawan prestasi dari FST dengan SKP hampir 9.000. Nah, ini juga termasuk salah satu benefit ya kenapa saya menekuni scientific writing. Jadi SKP saya bisa sampai 9.000 dan bahkan mungkin bisa lebih dari 10.000 kalau saya input semua piagamnya seperti itu. Lanjut ya, next aja langsung Mas. Next. Suara saya terdengar jelas ya? Cek. Halo? Jelas, Mas. Oke, siap. Lanjut. Oke, jadi sebelum kan ada pepatah nih ya teman-teman, tak kenal maka kenalan. Tadi Mbak moderator sudah menjelaskan sedikit tentang saya, dan saya coba untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan perjalanan menulis saya. Karena kan tentu kita perlu bukti nih bahwa siapa sih si Wahyu ini berani-berani ngomong terkait dengan scientific writing seperti itu. Pertama kali saya belajar kepenulisan itu ketika maba tentunya, karena dulu ketika SMA pengen banget belajar KIR atau karya ilmiah remaja. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, jadi itu kepenulisan di tingkat remaja, di tingkat madrasah aliyah ataupun SMA. Namun di sekolah saya nggak ada. Akhirnya saya coba untuk belajar di kampus saat itu dan gabung beberapa organisasi yang mengakomodir saya untuk bisa belajar kepenulisan seperti itu. Dan 2016 saya belajar nulis, kemudian sudah mulai coba untuk iseng-iseng submit karya ke beberapa lomba. Alhamdulillah masih gagal. Alhamdulillah masih belum bisa dapat juara. Dan 2017 baru dapat beberapa buahnya. Next. Coba. 2017 ketika sudah mulai coba submit terus-menerus. Next. Belum ya? Belum keluar. Oke, 2017 teman-teman, saya selama 1 tahun itu bisa mendapatkan 4 prestasi saat itu dari dunia literasi atau kepenulisan. Kemudian udah mulai menemukan pola, udah mulai passion banget di bidang scientific writing. Akhirnya 2018 saya lebih coba lagi untuk submit ini lebih banyak lagi daripada 2017, karena memang saat 2017 saat itu saya masih berfokus dalam organisasi. Jadi saat tingkat pertama saya nekat ikut 7 organisasi. Biar apa ya? Biar penasaran aja, pengen ngelihat gimana sih cara berpikirnya anak-anak UKM, cara berpikirnya anak-anak SKI, cara berpikirnya anak-anak BEM dan seterusnya seperti itu. Jadi saya tahun pertama lebih suka eksplorasi organisasi, dan juga di 2018 mulai untuk senantiasa submit scientific writing ke lomba-lomba gitu. Next. Dan alhamdulillah selama 2018 12 bulan saya bisa mendapatkan 12 prestasi saat itu dari scientific writing. Kok bisa 3 kali lipatnya, Mas? Nah, sebenarnya ada dua moment of truth di sini kenapa saya bisa menggandakan, dalam tanda kutip ya, menggandakan prestasi saya. Pertama, karena saat itu saya terlibat di MAPRES atau pemilihan mahasiswa prestasi tingkat fakultas. Awalnya pun juga nggak berniat sih, karena memang saat itu saya ada beberapa prestasi, karena 2017 sudah ada 4 prestasi, jadi didorong sama teman-teman jurusan, ya udah kamu aja yang mewakilin kami, karena kamu udah punya prestasi daripada kita yang masih kentang ya gitu. Ya udah akhirnya saya mewakili, dan gak nyangka juga bisa lolos seleksi departemen dan juga bisa jadi Mapres utama fakultas. Mau nggak mau sebagai seorang Mapres kan juga harus punya prestasi, akhirnya harus terus untuk going extra miles untuk submit karya seperti itu. Dan yang kedua, saat 2018 saya juga dapat kesempatan beasiswa Rumah Kepemimpinan namanya, di mana saya dipertemukan dengan anak-anak ITS dan juga anak-anak dari kampus ternama di negeri ini untuk dibina dalam sebuah rumah namanya Rumah Kepemimpinan dalam jangka waktu 22 bulan. Di sana banyak hal-hal yang berubah dalam diri saya. Dalam artian, apa yang saya alami selama ini ternyata masih belum apa-apanya dengan apa yang telah diraih oleh teman-teman saya di UI, di UGM, di ITB. Jadi mau nggak mau saya harus ningkatin standar saya
setara mereka. Jadi harus senantiasa belajar, dan juga senantiasa untuk submit lomba seperti itu. Next lagi. Dan 2019 itu sudah di tahun ketiga saya, udah siap-siap skripsi, entah mengapa malah ada 22 prestasi dalam 1 tahun. Ini saya ketika mikir-mikir kok bisa juga ya, kemudian ketika saya lihat, oh ternyata ini ada istilahnya ada moment of truth-nya juga. Jadi saat itu memang saya lagi bosen-bosennya untuk belajar di kelas ya gitu. Jadi udah rutinitas gini-gini aja terus itu akhirnya saya submit lomba biar dapat short escape di akhir pekan. Karena kan kalau kita ngomongin scientific writing ya, kita submit lomba di sebuah institusi, kemudian kalau kita lolos final otomatis kan kita harus mempertanggungjawabkan. Kita harus presentasi di sana. Nah, itu jadi jadi wadah pelarian saya untuk kebosanan di kelas seperti itu. Next lagi. Dan di 2020 kemarin sebelum pandemi, ini padahal saya sudah ngeran skripsi, istilahnya udah nge-lab ngambil data, tapi masih aja lomba. Bahkan dosen pembimbing saya sampai wanti-wanti, awas aja kamu sampai molor, nggak akan tak izini dan seterusnya gitu. Alhamdulillah masih bisa lulus tepat waktu. 2020 kemarin sebelum pandemi, sempat juga juara 1 di UI, dan juga dapat juara 2 di LPDB di Malang seperti itu. Dan selama kuliah teman-teman, saya juga suka nulis, jadi ketika lagi suntuk sama fisika, lagi suntuk sama tugas-tugas, saya nulis beberapa naskah buku. Alhamdulillah sejauh selama saya kuliah ada 14 naskah buku yang berhasil saya tulis. Gitu. Next lagi, Mbak. Nah, dan berkat istilahnya performa tersebut, saya mendapatkan berbagai macam benefit teman-teman. Pertama, jadi Student of the Year, 2 tahun berturut-turut. Ini pertama kalinya ada manusia FSC yang bisa melakukan 2 kali. Apa itu Student of the Year? Itu merupakan award yang diberikan sama fakultas kepada mahasiswa yang suka ngumpulin prestasi paling banyak dalam 1 tahun kayak gitu. Dan selain itu, saya juga jadi Mapres Utama Fakultas 2017 dan juga 2018, dan juga jadi Mapres ketiga Universitas Airlangga tahun 2019. Nah, biasanya teman-teman, kalau ada orang yang mendengar cerita saya seperti ini, pasti mereka akan mulai overthinking dengan saya. Pasti ini anak dosen nih, pasti ini IPK-nya selalu sempurna, dan seterusnya kayak gitu. Dan saya coba untuk menyampaikan beberapa pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang itu kebanyakan hoax. Next lagi. Pertama, biasanya wajar lah pasti anak orang kaya yang segalanya terpenuhi. Saya berasal dari keluarga menengah ke bawah, teman-teman. Alhamdulillah saya bisa kuliah di UNER itu gara-gara bidik misi. Jadi saya bukan anak orang kaya yang segalanya terpenuhi. Jadi saya juga harus nanti mikir, kira-kira kalau uang bidik misi nggak turun, mau makan apa nih? Gitu. Jadi sempat juga kepikiran seperti itu. Jadi saya bukan anak orang kaya. Next lagi. Pasti alumni SMA negeri ternama? Nggak juga. Saya lulus dari madrasah aliyah swasta di desa saya. Jadi kuliah merupakan momen perantauan pertama saya. Jadi dari SD sampai SMA, madrasah aliyah swasta, ya di desa. Next lagi. Anak dosen pasti mah. Ini juga paling keliru sih. Soalnya saya, orang tua saya nggak lulus SD, jadi tingkat literasinya nggak terlalu bagus ya. Jadi bukan anak dosen, ya anak biasa. Ya, next lagi. IPK-nya pasti sempurna. Kalau ngomongin IPK di Fisika UNER itu kayaknya mustahil kalau bisa sempurna. Karena mengapa? Semenjak berdirinya dulu sampai angkatan kami 2016 itu belum ada yang bisa IPK sempurna. Mentok itu 3,6, 3,5 seperti itu. Dan tentu saya juga pernah merasakan IPS di sebuah semester itu di angka 2,1 juga pernah. Dan saya juga udah pernah merasakan nilai A sampai E, A, B, C, D, E, udah saya rasain semua gitu. Jadi saya bukan tipikal orang yang sempurna. Jadi saya juga masih banyak, seorang Mapres pun juga pernah pulang, seorang Mapres pun juga pernah dapat IPS di bawah standar seperti itu. Next lagi. Dari TK sudah bikin tulisan ini mungkin, ini yang paling ngawur ya. Lelucon ya. Soalnya mengapa saya baru bisa baca teman-teman itu ketika kelas 1 SD. Kenapa? Karena tadi orang tua saya nggak bisa baca, jadi akhirnya saya harus belajar ke teman saya. Ketika udah bisa baca, akhirnya saya terus untuk membaca, dan juga saya juga sudah jadi atlet lomba ilmiah semenjak SMA. Tadi saya singgung di awal ya, bahwa madrasah aliyah swasta saya nggak punya KIR, jadi mau nggak mau saya belajar penulisan ilmiah dari basic banget semenjak 2016 dan juga 2017. Itu. Next lagi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa saya bukan istilahnya kalau anak-anak sekarang nyebutnya sebagai privilege ya, saya bukan memiliki banyak privilege
yang mana bisa menghantarkan saya di titik ini. Tapi saya benar-benar berangkat dari nol, dari yang nggak tahu apa-apa, kemudian belajar banyak hal, jadi diri Wahyu seperti sekarang ini. Next lagi, sehingga saya percaya bahwa seorang profesional itu lahir dari seorang pemula, teman-teman. Biasanya kalau udah, biasanya ketika saya ketemu dengan maba, ketemu dengan teman-teman yang mulai belajar KTI, ya malas lah. Pasti itu hanya yang bisa dicapai, pasti itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah profesional. Ternyata ya kita tahu bahwa seorang profesional itu lahir dari seorang pemula. Seorang dosen pun itu juga berawal dari seorang mahasiswa. Seorang presiden pun juga berasal dari seorang rakyat jelata, seperti itu ya. Jadi saya kira setiap orang itu punya tipping point atau punya startnya masing-masing gitu. Dan saya sudah ceritakan kepada teman-teman semua bahwa saya punya start yang sama dengan teman-teman semua, sama-sama yang nggak taunya, sama-sama masih belajar, sama-sama masih ingin untuk terus mencoba seperti itu. Jadi nggak ada alasan kalau nggak bisa deh aku untuk saintifik ilmiah ya. Padahal saya pun juga sudah menyampaikan kepada teman-teman ya bahwa saya berangkat dari titik yang sama dengan teman-teman semua. Atau bahkan mungkin teman-teman ada yang udah dulu sempat nyoba, jadi kan starting point-nya lebih tinggi bahkan daripada saya. Next lagi. Next. Nah, segala gemerlap dan menyilaukan itu berawal dari seberkas lentera harapan. Jadi ketika saya diberi kesempatan oleh Allah untuk mencecap bumi Airlangga, belajar di Universitas Airlangga, saya nggak mau nyanyain. Saya berani untuk bermimpi besar, saya berani untuk menulis impian-impian itu, dan alhamdulillah mostly itu dijawab melalui scientific paper atau kompetisi-kompetisi literasi seperti itu. Next lagi. Saya sadar bahwa saya nggak punya privilege yang terlalu bagus seperti anak-anak yang lainnya. Akhirnya saya manfaatkan kerja keras. Saya ingat banget dan saya sangat percaya dengan ucapan dari almarhum Yang Habibie ya. Dia pernah menyampaikan bahwa percuma seseorang itu cerdas, pandai, pintar, selagi dia malas, dia nothing. Seperti itu. Jadi saya pakai konsep yang ini, hard work beat talent. Saya sadar bahwa saya masih ada berbagai macam hal yang harus dikejar. Jadi saya mengorbankan waktu tidur saya mengorbankan waktu jalan-jalan saya ya untuk belajar menulis, dan juga untuk belajar menulis. Itu. Dan selain itu, jangan lupa teman-teman untuk memasang impian yang besar. Percuma kalau kita kerja keras tapi nggak punya tujuan, itu ya istilahnya useless seperti itu ya. Jadi selain kita kerja keras untuk sesuatu, kita harus memasang mimpi yang paling tinggi seperti itu. Dan memang saya sudah mulai menuliskan impian itu semenjak masuk madrasah aliyah, dan alhamdulillah selama kuliah banyak banget yang sudah tercoret gara-gara literasi. Next lagi. Oke, sebelum kita lanjut ke penulisan teknis bagaimana KTI dan juga bagaimana itu bekerja, maka saya coba untuk memperkenalkan sebuah konsep, teman-teman. Ini penting banget karena biasanya saya memulai segala presentasi itu dari why-nya. Teman-teman kalau pengen cari tahu lebih lanjut, ada buku bagus namanya Start With Why, ditulis oleh Simon Sinek, yang merupakan international writer dan juga seorang trainer di bidang leadership. Sebenarnya ini merupakan konsep untuk seorang itu menginfluence people, tapi ternyata bisa diterapkan di segala aspek kehidupan. Namanya Golden Circle. Kebanyakan dari kita, teman-teman, selalu senantiasa memulainya dari what do you do? Apa sih yang kamu mau gitu? Misalnya ditanya apa sih kamu kenapa sih kamu mau kuliah gitu? Bingung rata-rata. Biasanya kemudian ya paling jawabannya ya biar bisa memperbaiki kehidupan dan seterusnya. Dan kita kadang-kala nggak tahu alasannya kenapa. Misalnya teman-teman kenapa sih harus ikut BEM? Kenapa sih teman-teman harus menulis seperti itu? Jadi belum tahu kuatnya seperti apa. Berbeda kalau misalnya kita udah tahu alasan strong why-nya, kita bisa istilahnya mengelaborasi. Oh, ternyata saya punya purpose-nya di sini. What do you why do you do, dan what you do, what the purpose gitu. Jadi kita udah punya alasan kuatnya. Oh, kenapa sih kamu pengen menulis? Ya karena saya pengen menjadi agen kebaikan dengan menyebarkan tulisan-tulisan yang dapat mengubah hidup seseorang seperti itu. Jadi mari kita coba untuk ubah framework-nya yang awalnya kita cuma orientasi kepada what aja, jadi ketua, jadi mapres, jadi apapun itu, kita ubah jadi why. Kira-kira kenapa sih kita pengen jadi mapres? Kira-kira kenapa sih kita harus kita harus ikut Timnas, kita harus ikut Olivia dan seterusnya gitu. Jadi kita coba untuk lihat lagi ke dalam diri kita, why kita kuliah dan seterusnya gitu. Next lagi. Dan ini ada sedikit usulan why yang saya dapatkan dari
Pak Anies Baswedan. Jadi 2018 di akhir Juli saya dan teman-teman RK itu diundang lebih tepatnya ke Balai Kota Jakarta, Balai Kota Jakarta. Kami bertemu dengan beliau menyampaikan sebuah speech terkait dengan bagaimana anak muda itu harus menjadi agen pembangunan sebuah bangsa. Dia menyampaikan, lebih tepatnya menyinggung terkait dengan konsep passion. Pasti teman-teman tahu ya, passion, yaitu sesuatu atau hasrat hidup yang membuat kita senantiasa untuk terus bergerak. Nah, Pak Anies Baswedan menyampaikan bahwa seorang pemuda itu perlu memiliki passion yang potensial, passion yang strategis, yang dicirikan dalam 3 ciri atau 3 aspek. Next. Ada 3 aspek teman-teman yang perlu untuk kita jadikan perhatian. Next. Belum keluar ya? Oke, jadi sebuah passion yang baik itu harus memiliki aspek ekonomi bertumbuh, juga perlu untuk intelektualnya bertambah, dan juga selain itu lingkungannya juga harus berdampak. Saat itu saya ingat banget Pak Anies Baswedan menyampaikan passion dia adalah sebagai seorang pengajar, jadi dia menjadi seorang dosen. Dan itu juga melingkupi 3 hal itu, teman-teman. Ekonomi bertumbuh, tentu seorang dosen pasti dibayar. Intelektual bertambah, pasti seorang dosen harus banyak belajar untuk bisa mentransfer ilmunya kepada mahasiswa. Selain itu, lingkungan juga terdampak. Kehadiran seorang dosen itu seolah menjadi lentera, seolah menjadi cahaya bagi kegelapan mahasiswa yang tidak tahu atas ilmu itu, seperti itu. Nah, kemudian saat itu juga saya berpikir, kira-kira apa passion yang bisa mengakomodir 3 aspek ini? Dan akhirnya terlintas di pikiran saya, oh ini bisa dimasukkan kepada menulis. Kenapa menulis? Karena ketika teman-teman nanti, ini spesifiknya di scientific writing ya, ketika teman-teman nanti submit karya dan juga juara ini dapat insentif, ekonomi bertumbuh, intelektual bertambah, pasti teman-teman ketika nulis, ketika bikin scientific paper, pasti baca-baca, pasti diskusi, nah itu akan menumbuhkan intelektual kita. Kemudian selain itu, lingkungan juga terdampak. Nggak sedikit tulisan-tulisan dari paper itu yang memiliki peluang untuk mengubah kehidupan masyarakat, yang memiliki peluang untuk menjadi instrumen untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Next lagi. Oke, dan kenapa sih kita perlu untuk menentukan why-nya atau strong purpose-nya, teman-teman? Dalam perjalanan installing new habits, itu nggak akan mudah. Pasti akan banyak cobaan, hambatan, rebahan gitu ya. Dan saya mengusulkan sebuah konsep yang menarik dari James Clear. Ini saya dapat dari bukunya The Atomic Habits. Ini terkait dengan ini ya, penanaman habit yang baru. Ketika kita melihat istilahnya harapan kita, dalam artian ketika kita sudah melakukan sesuatu, tipikal manusia itu ketika aku melakukan sejumlah X, mau nggak mau aku harus dapat istilahnya benefitnya sebanyak Y. Padahal dalam ilmu ataupun dalam konsep penanaman habit tidak semudah itu. Teman-teman bisa lihat di screen masing-masing ada yang namanya the plateau of latent potential. Jadi teman-teman menemukan yang namanya the valley of disappointment. Jadi ada lembah kekecewaan. Gitu. Jadi apakah ini saya share aja bagaimana dulu saya awal menulis scientific paper. Apakah dulu ketika awal pertama kali saya submit langsung juara? Enggak. Abstrak ditolak pernah, kemudian full paper ditolak pernah, masuk final nggak juara juga pernah seperti itu. Dan itu pun misalnya nih pas 2017 saya lempar 4 kali opportunity, paling cuma satu pun itu belum tentu juara. Berbeda dengan kemarin 2019 bulan November saya nekat istilahnya lempar 4 opportunity, 4-4-nya dapat juara gitu. Itu berarti efek dari latent potential tadi. Karena saya sudah melewati valley of disappointment. Jadi apa yang kita pikirkan itu kan kayaknya linear ya, apa yang kita kasih waktunya ya udah berarti resultnya itu akan mengikuti. Padahal yang actually happen adalah yaitu di kurvanya itu adalah eksponensial. Melandai di bawah, tapi ketika teman-teman udah lepas dari valley of disappointment, kita akan udah melesat ke langit impian masing-masing seperti itu. Next lagi. Dan untuk keluar dari valley of disappointment, teman-teman perlu untuk tadi menemukan strong why-nya, menemukan alasan kuat. Kenapa sih teman-teman harus nulis? Kenapa sih teman-teman harus minimal deh nyoba untuk submit scientific paper sekali deh dalam kuliah gitu ya. Nah, ini kemudian saya coba untuk berikan beberapa argumen untuk nge-purpose teman-teman semua ya. Pertama, tentu, kenapa karya tulis ilmiah? Karena implementasi ilmu. Saya sempat kepikiran nih ketika udah boring kuliah banget. Apakah ilmu saya ini juga bermanfaat terhadap masyarakat seperti itu ya, ngitung gravitasi, ngitung listrik magnet, apakah itu akan berdampak langsung pada masyarakat seperti itu. Saya sempat kepikiran seperti itu, dan ketika saya coba aplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapat di kelas, ternyata bisa memberikan dampak. Dari tadi saya wujudkan dalam sebuah karya paper seperti itu, dan ini juga bisa berlaku pada teman-teman semua. Jadi apa yang teman-teman dapatkan di kelas ini tidak sekedar menguap di kelas, tidak sekedar di-recall lagi ketika nanti mendekati ujian, tapi ada
follow up-nya. Ada teman-teman coba untuk menjadikan ilmu yang teman-teman dapat di kelas itu menjadi tools untuk bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Saya kira ini keren banget ya. Jadi kita tidak hanya sebatas belajar teoritisnya aja, tapi juga ada aplikasinya. Apalagi teman-teman adalah vokasi ya, jadi sangat dituntut untuk terkait dengan aplikasinya. Kemudian yang kedua, mengasah kemampuan berpikir kritis. Saya kira ini juga terbantu banget ya, karena teman-teman baca, diskusi, dan juga menulis itu akan meningkatkan taraf berpikir kritis teman-teman semua. Kalau teman-teman melihat hasil riset dari World Economic Forum terkait dengan top 10 skills yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan maupun institusi di 2020 ke atas, itu salah satunya adalah critical thinking itu menjadi top 5-nya gitu. Jadi saya kira ini menjadi kesempatan yang bagus ya buat teman-teman untuk investasi, untuk mengasah diri kita agar senantiasa bisa berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, ini yang paling menarik pemanasan sebelum tugas akhir ya. Jadi mau nggak mau, tadi juga sempat disebutkan sama Mas Rifki ya, mau nggak mau teman-teman sebenci apapun dengan tulisan, sebenci apapun dengan scientific paper, pasti nanti teman-teman harus menulis itu di akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar diploma. Dan lebih enaknya lagi ya kita mulai dari awal aja, kita mulai belajar di tahun pertama, di tahun kedua, kemudian nanti di tahun ketiga untuk menyelesaikan tugas akhirnya ya santai aja. Dalam artian kita udah sering untuk nulis, kita udah sering untuk tadi dapat revisian, udah dapat coret-coret dan seterusnya gitu. Dan saya pun juga menyelesaikan proposal skripsi saya dalam waktu 1 pekan. Saya nulis skripsi saya dalam waktu 1 hari gitu ya, gara-gara tadi sudah sering nulis, sudah sering lomba, jadi ya udahlah kayak keseharian seperti itu. Jadi saya kira ini menjadi sebuah opportunity yang bagus ya untuk memulai dari awal untuk bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa di akhir. Kemudian yang keempat, ini juga yang paling saya suka, traveling gratis. Percaya atau tidak teman-teman, ketika saya madrasah aliyah dulu, tempat yang paling jauh yang pernah saya kunjungi adalah Surabaya dan Malang. Saya dari Lamongan, jadi yang paling jauh yang pernah saya kunjungi ya Surabaya dan Malang. Namun ketika saya udah jadi mahasiswa dan juga udah benar-benar merasakan benefit dari scientific paper, saya bisa keliling Indonesia gratis dan juga bahkan diberi kesempatan untuk menjejak ke beberapa negara. Mulai dari kalau di Indonesia tadi dari Aceh, kemudian Palembang, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, itu udah semua gara-gara literasi seperti itu. Dan selain itu, tidak hanya jalan-jalan teman-teman. Teman-teman juga akan berpulang untuk membanggakan alma mater ketika nanti teman-teman lomba di sana dan juga mendapatkan juara, otomatis alma mater kita akan harum, akan istilahnya melangit di institusi orang. Itu kan sebuah kebanggaan sendiri ya, nggak hanya sebatas traveling aja, tapi balik-balik bahwa kebanggaan itu kan saya kira keren banget. Kemudian yang keenam, tentu ini menjadi investasi ya kalau teman-teman pengen mencoba MAPRES atau mahasiswa prestasi. Karena yang namanya MAPRES itu pasti akan dituntut untuk punya prestasi dan juga dituntut untuk punya skill menulis yang bagus. Karena nanti pasti akan diminta untuk submit sebuah gagasan untuk requirement-nya. Jadi saya kira ini menjadi beberapa alasan yang saya tawarkan untuk dijadikan strong way. Kenapa teman-teman harus minimal deh coba beberapa kali untuk scientific paper ataupun untuk submit ikut perlombaan literasi ilmiah. Next lagi. Next. Sebentar. Nge-lag ya? Lag. Oke. Iya, jadi bukan PR ya, istilahnya tuntutan, bukan tuntutan juga. Kesadaran dari masing-masing adalah coba cari deh teman-teman, kira-kira apa sih alasan kuatnya teman-teman harus menulis karya tulis ilmiah. Nah, kemudian ini agak normatif, itu nggak apa-apa, oke kita coba biar saling mengingatkan aja. Apa itu karya tulis ilmiah? Teman-teman bisa mencermati, di situ adalah tulisan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Jadi poin utamanya adalah di ilmiah. Emang ada mas yang nggak ilmiah? Ada. Opini, cerpen, puisi itu nggak ilmiah. Karena tidak berdasarkan rujukan jurnal ilmiah, tidak ditulis secara sistematis, dan juga tidak menghadirkan solusi atau perspektif baru atas isu sesuatu seperti itu. Jadi poinnya dari karya tulis ilmiah ya keilmiahan itu tadi. Bagaimana teman-teman menggunakan jurnal-jurnal ilmiah yang ada di Science Direct, yang ada di Sinta dan semacamnya, kemudian juga menulisnya dengan sistematis. Jadi ada bagian-bagiannya dari bab 1 sampai bab 5, kemudian juga menghadirkan solusi, nggak cuma mengkritik aja. Biasanya kalau teman-teman baca tulisan-tulisan opini di koran, itu kan cuma mengkritik ya, kemudian memberikan
gagasan baru terkait dengan perspektif, tapi kalau KTI lebih baiknya sih kita harus menawarkan solusi gitu. Jadi biar nggak hanya sebatas ngkritisi aja, tapi kita juga menawarkan solusi. Dan aspek-aspek yang perlu untuk teman-teman tinjau ataupun yang akan bisa ditingkatkan selama proses penulisan karya tulis ilmiah adalah pertama tentu reading. Teman-teman akan dituntut untuk memiliki skill skimming, skill scanning, skill substantive reading, dan seterusnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang memang teman-teman perlukan untuk menjadi bahan dasar pembangun karya tulis ilmiah teman-teman. Kemudian yang kedua adalah writing, tentu kita harus belajar lagi KBE, kita harus belajar lagi penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, bagaimana penggunaan kata depan, bagaimana penggunaan ejaan yang disempurnakan dan seterusnya gitu. Karena banyak banget kakak tingkat saya yang memang dia benci banget dengan kepenulisan ketika pas ngerjain skripsi ya hancur lebur karena harus belajar lagi dari awal seperti itu. Dan juga public speaking ini juga saya kira menjadi nilai plus teman-teman semua ya. Pasti nanti ketika presentasi teman-teman akan diminta untuk public speaking dan ini akan menambah added value. Teamwork, kalau kita bicara konsepnya adalah tim, pasti nanti teman-teman akan saling berkoordinasi bagaimana menyelesaikan sebuah karya di tengah kesibukan kuliah seperti itu ya. Kalau critical thinking tentu complex problem solving juga, karena kalau kita ngomongin complex problem solving berarti kita mengacu kepada berbagai macam jurnal-jurnal ataupun rujukan ataupun hasil penelitian yang telah kita baca, kemudian coba kita sintesis, coba kita saling elaborasi, saling dijadikan puzzle-puzzle untuk membangun karya tulisnya kita, untuk menghadirkan sebuah solusi yang sekiranya berdampak di masyarakat. Seperti itu. Next lagi. Nothing like. Oke, dan kemudian ada yang ini sebenarnya agak subjektif sih, tapi subjektif berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Ini subjektif dari saya terkait dengan tulisan yang bagus. Pertama tentu menjawab permasalahan. Mengapa? Karena saya kira sebuah tulisan itu akan bernilai kalau itu punya makna ya teman-teman ya. Takutnya kalau teman-teman cuma orientasinya itu cuma juara aja, tidak melihat istilahnya apakah ide saya itu menjawab permasalahan, ya pasti akan mentok nanti. Dan masalahnya menjawab permasalahan itu menjadi salah satu poin penilaian yang cukup tinggi kalau nggak salah seperti itu. Jadi benar-benar ini harus diperhatikan apakah tulisan saya itu bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau misalnya sekarang isunya tentang COVID, ya kita coba untuk menghadirkan solusi melalui disiplin ilmu kita, menggunakan pendekatan disiplin ilmu kita untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Misalnya sekarang tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan COVID itu rendah. Kira-kira bagaimana nih dari disiplin keilmuan teknik perpustakaan bisa mengelaborasi itu tadi. Jadi benar-benar menjawab permasalahan. Kemudian yang kedua, originalitas tinggi. Ini berkaitan dengan kebaruan ide teman-teman semua. Semakin baru ide teman-teman semua, maka semakin punya peluang untuk juara. Ini benar-benar saya alami kemarin ketika di UI. Jadi secara mengejutkan, saya bisa mengalahkan dalam tanda kutip anak-anak ITB sama anak-anak IPB. Dan ketika kita lihat dari segi teknik presentasi, mungkin saya kalah jauh ya. Ternyata ketika saya cross-check ke jurinya, ternyata saya menangnya itu di originalitas yang tinggi. Terus bagaimana kita bisa melihat bahwa tulisan kita ataupun ide kita itu orisinil? Kita coba search aja di Google, kita coba search aja di berbagai macam portal jurnal. Kalau misalnya memang sedikit yang ngebahas atau mungkin terbitannya itu masih relatif baru 2020, 2019, maka kita bisa pede bahwa ternyata ide kita itu orisinil seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengangkat isu terkini. Tadi sempat saya sebutkan ya bahwa kalau sekarang istilahnya sedang gembar-gembornya efek dari COVID misalnya, entah itu resesi ekonomi, entah itu pemutusan hubungan kerja dan semacamnya, kita coba untuk memberikan solusi terkait dengan itu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, relevan dengan disiplin keilmuan. Ini juga penting teman-teman, walaupun saya pernah ikut, istilahnya iseng aja, ikut karya tulis ilmiah ataupun artikel ilmiah, yang tadi sempat dibacakan sama moderator, yang artikel ilmiah di UMY, itu benar-benar nggak nyangka saya bisa dapat juara 1. Karena di lain sisi saya merupakan anak fisika, sementara ide yang saya tawarkan itu merupakan terkait dengan geoekonomi politik saat itu. Jadi ya udah nekat aja. Ternyata saat itu ada peserta dari S2, peserta dari sudah profesional, ternyata saya bisa berada di atas mereka ya. Karena tadi originalitas tinggi. Saat itu saya coba untuk ngebahas isu obor, One Belt One Road. Jadi saat itu 14 Maret, saya ingat banget, 14 Maret 2018 saya presentasi, ternyata 12 Maretnya itu Xi Jinping itu presidennya China ya,
itu memutuskan istilahnya mengabarkan bahwa obor itu telah atau One Belt One Road itu merupakan proyek yang mega proyek ya yang melibatkan berbagai macam misalnya mencoba membangkitkan lagi jalur sutra darat maupun jalur sutra laut untuk membangun peradaban lanjut seperti itu. Jadi benar-benar baru. Kemudian jadi bisa tergantung teman-teman ketika teman-teman percaya bahwa relevan dengan disiplin keilmuan ya monggo. Tapi selagi itu pengennya biar mendalami ilmu, saya kira lebih baiknya sih relevan aja. Atau bisa juga disiasati. Ketika satu tim itu jangan cuma satu background aja. Biasanya saya coba siasati. Misalnya nih, saya membawa tema terkait dengan teknologi. Dan sementara coba teknologi itu saya dekati untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, mau nggak mau saya harus membawa tim saya yang itu berasal dari FKM ataupun dari FK untuk mengakomodir jawaban terkait dengan kesehatan itu tadi. Dan itu berguna ketika saya diserang banget sama teknologinya, saya punya kartu as lain untuk bisa tetap senantiasa mendulang poin di sesi diskusi seperti itu. Kemudian yang kelima, sesuai panduan. Ini juga saya kira penting teman-teman ya, karena setiap penyelenggara itu punya termnya masing-masing, punya batasannya masing-masing. Jadi mau nggak mau kita harus ikuti panduan mereka. Percuma ide kita bagus banget, ide kita layak juara, tapi tidak sesuai panduan yang akan didis. Dan ini yang realita yang didapatkan oleh teman-teman PKM 2019 yang dapat pendanaan 2020 ya. Kebanyakan sih kata PPK dosen TPK kita, kebanyakan dari kita itu tidak sesuai dengan panduan. Misalnya di judul itu seharusnya pakai 12 poin ya atau 12 PT, ternyata ada yang pakai 13 PT. Ya udah selesai, nggak dilihat lagi terkait dengan substansinya seperti itu. Jadi saya kira ini menjadi faktor yang krusial. Sepertinya sederhana teman-teman, tapi sangat krusial di mata Dewan Juri seperti itu. Next lagi. Oke, kemudian kita coba untuk lebih dalam lagi ya teman-teman ya ke teknik nulisan. Tadi teman-teman udah mengenal terkait dengan strong why, kemudian beberapa tips dari saya, walaupun sifatnya subjektif, tapi bisa layak untuk dicoba. Dan sekarang adalah teknik penulisannya, teman-teman. Bagi teman-teman yang masih baru banget terkait dengan scientific paper, pertama, rata tersusun atas 5 bab, yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penulisan, hasil dan pembahasan, penutup, dan juga daftar pustaka. Pendahuluan berarti bercerita terkait dengan urgensi. Kira-kira kenapa sih ide teman-teman itu layak untuk dipertimbangkan? Kira-kira kenapa sih alasan teman-teman semua mengangkat ide tersebut itu. Dan biasanya pendahuluan yang bagus adalah pendahuluan yang memiliki sifat piramida terbalik. Sama halnya ketika teman-teman menulis berita. Jadi awal itu general dulu, kemudian mengerucut ke sebuah topik seperti itu. Jadi misalnya ngomongin tentang tingkat literasi masyarakat di Indonesia, ya udah berarti ngomong aja literasi, kemudian jangan lupa data-data. Jadi data-data ini benar-benar harus dimasukin biar pembahasan kita tuh lebih komprehensif seperti itu ya. Jadi kita juga nggak cuma omong kosong aja, tapi juga ada data-data penelitian. Dan lebih bagusnya lagi, teman-teman bisa menggunakan data-data yang selain berasal dari sumber yang kredibel, juga harus memiliki kebaruan yang ya mungkin maksimal 5 tahun ke belakang seperti itu. Kalau menemukan yang terbaru ya lebih bagus seperti itu ya. Kemudian selain itu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini biasanya berkaitan dengan pustaka-pustaka ataupun dasar-dasar keilmuan yang mana mendukung pembahasan teman-teman semua. Misalnya nih judulnya adalah peningkatan literasi ilmiah di tengah pandemi. Peningkatan literasi ilmiah di tengah pandemi itu misalnya judulnya, misalnya aja. Otomatis nanti di tinjauan pustaka kita akan membahas terkait dengan literasi ilmiah itu apa, kemudian pandemi itu seperti apa, korelasi antara dua hal itu, dan juga apa istilahnya solusi-solusi yang pernah ada untuk meningkatkan poin tersebut seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, metode penulisan, ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman menulis karya tulis. Jadi secara sederhana ada 3 teknik metode penulisan. Yang pertama itu basic on studi lapangan, kemudian studi laboratorium, dan juga studi literatur. Apa yang membedakannya, Mas? Yang membedakannya adalah ya bagaimana kita mendapatkan data. Kalau secara uji laboratorium berarti kita harus masuk ke lab, harus menguji ini itu dan seterusnya. Kalau studi lapangan berarti kita ambil data di lapangan, kita wawancara dan seterusnya gitu. Kalau studi literatur ya kita cuma bermodalkan Scopus indirect, kita surfing di sana, kita cari berbagai macam jurnal-jurnal yang mendukung pembahasan kita seperti itu. Mana yang paling baik? Sebenarnya tingkatannya itu sama teman-teman, tergantung bagaimana teman-teman mengemasnya, kemudian bagaimana menjelaskan kepada dewan jurinya seperti itu. Dan saya kira kalau lebih baiknya untuk
beberapa pengalaman itu sih ini ya, apa namanya, data primer. Data primer itu bisa didapat dari studi lapangan dan juga studi laboratorium. Kalau istilahnya untuk studi apa namanya data sekunder itu didapat dari studi literatur seperti itu. Dan juga hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan teman-teman tulis berdasarkan beberapa tujuan yang teman-teman tulis di pendahuluan gitu. Jadi pendahuluan itu ada beberapa bagiannya. Pertama itu latar belakang, tadi yang menjelaskan urgensi. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Kira-kira berdasarkan latar belakang tersebut, apa sih rumusan masalah yang teman-teman ajukan seperti itu. Kemudian baru tujuan penulisannya, biasanya tujuan itu yang menjawab rumusan masalah itu, dan juga manfaat dari tulisan itu tadi. Maaf. Jadi yang teman-teman bahas di bab 4 di hasil dan bahasan itu yang berkaitan dengan tujuan yang telah teman-teman tulis di pendahuluan gitu. Misalnya tadi ya kita balik ke tema ke contoh judul peningkatan literasi ilmiah di tengah pandemi. Ya udah berarti misalnya tujuannya adalah untuk menjelaskan kondisi terkini dari literasi di tengah pandemi, kemudian kedua untuk apa namanya menghadirkan solusi peningkatan literasi ilmiah di tengah pandemi gitu. Jadi ada dua tujuan. Ya udah berarti teman-teman bahas di hasil pembahasan. Dan jadi ada dua sub pertama yang berkaitan dengan tujuan yang pertama, kemudian di bagian kedua adalah tujuan yang kedua. Ini sangat teknis sekali. Nanti teman-teman bisa akan menemukan polanya masing-masing ketika teman-teman sudah sering mencoba ya seperti itu. Dan satu hal lagi teman-teman yang perlu dicatat adalah jangan sampai tinjauan pustaka itu lebih banyak daripada hasil pembahasan. Karena inti dari KTI kita ya ada di pembahasan itu tadi. Nilai pembahasan itu ada sekitar 40%. Sementara di tinjauan pustaka cuma 20%. Nah, kebanyakan pemula, dulu ketika saya awal juga gitu, jadi tinjauan pustaka itu lebih banyak ya, karena lebih mudah ya teman-teman ya. Tinggal istilahnya parafrase aja dari jurnalis gitu. Jadi nggak ngarang dari awal kayak di hasil pembahasan. Jadi saya kira ini bisa dipelajari terus selagi teman-teman mau untuk terus mencoba ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penutup. Penutup ini biasanya berkaitan dengan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan itu menjawab tujuan teman-teman di awal tadi, berarti oh ternyata literasi ilmiah itu perlu ditingkatkan di tengah pandemi karena banyaknya misinformasi, banyaknya hoax yang tersebar seperti itu. Dan juga yang kedua, penggunaan media pembelajaran daring sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan seterusnya seperti itu. Dan daftar pustaka pastikan teman-teman menulis apa yang telah teman-teman citasi di badan dan juga begitu juga sebaliknya. Karena kebanyakan ini dulu kesalahan awal saya di awal-awal itu yang saya tulis di daftar pustaka itu nggak ada di badan naskah. Sementara yang ada di badan naskah itu nggak ada di daftar pustaka gitu. Nah ini biasanya dicurigai sama dewan jurinya. Anda ini kopas atau lupa dan seterusnya gitu kan, nggak enak ya. Jadi pastikan teliti. Nah that's why teman-teman perlu ya kalau ini strategi saya. Pastikan teman-teman minimal dia ada satu perempuan di tim itu ya, karena biasanya si perempuan kan lebih teliti ya. Sementara anak laki-laki kadang-kala yang nggak teliti gitu. Jadi biar saling mensupport aja. Kemudian yang kedua, minimal 20 halaman. Saya kira ini ketentuan yang paling umum ya, yang saya dapatkan atau yang saya ketahui dari berbagai macam perlombaan yang telah saya ikuti gitu. Jadi minimal teman-teman harus menulis 20 halaman dari pendahuluan sampai daftar pustaka gitu. Kemudian yang ketiga, sesuai EBI, ejaan bahasa Indonesia. Jadi pastikan teman-teman punya KBBI ataupun menginstal KBBI di laptop ataupun di HP untuk mengecek kira-kira apakah frase ini, apakah kata ini sudah sesuai dengan KBBI atau belum, dan seterusnya gitu. Kemudian yang keempat, penggunaan sitasi. Saya kira ini juga cukup penting juga teman-teman ya, karena tadi kita sepakat bahwa karya tulis ilmiah itu merupakan berlandaskan atas asas-asas ilmiah, yang mana kita perlu untuk menghadirkan sitasi dari penelitian sebelumnya agar KTI kita kuat dan juga bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan kemudian yang kelima, judul yang menarik. Kalau ngomongin judul yang menarik itu biasanya bergantung kepada topik yang teman-teman ambil. Kalau teman-teman mengamati nih bagaimana teman-teman Pimnas kita mengelaborasi judul mereka, ya tergantung pada topiknya. Misalnya nih teman-teman orientasinya adalah produk. Ya udah berarti sarannya sih ada nama dari produk itu, kemudian itu bisa menjadi tagline utama. Kalau sifatnya adalah pemberdayaan, sifatnya adalah menghadirkan alternatif solusi, ya mungkin disampaikan aja. Yang penting masuk kepada asas singkat, padat, dan juga jelas seperti itu. Karena kan ada tuh yang banyak banget, panjang banget, jelas banget, tapi
sekali baca bingung ini maksudnya apa sih gitu, terlalu jelas gitu. Jadi tergantung preferensi masing-masing aja sih. Tapi pakemnya adalah yang penting si pembaca itu paham, si pembaca itu tahu ternyata si penulis ini mau membahas terkait dengan hal ini seperti itu. Itu sih. Bisa juga menggunakan singkatan-singkatan ataupun nama-nama yang unik ya kalau memang orientasinya adalah produk. Seperti itu. Next lagi. Oke, tadi sudah saya sampaikan bagaimana perjalanan saya, bagaimana harus menemukan strong why dan juga teknisnya. Sekarang adalah waktunya teman-teman untuk next lagi. Waktunya untuk menjadi pemain, teman-teman. Sudah cukup jadi penonton. Ini sih sharing dari teman saya. Dia bilang bagaimana sih rasanya jadi sebenar-benar mahasiswa, jadi sebenar-benar kesatria Airlangga. Kemudian aku tanya balik, loh, kenapa? Emang kamu nggak jadi kesatria Airlangga? Ya, aku belum pernah juara ya, aku belum pernah presentasi di luar negeri, aku belum pernah membawa jasa alma mater ini untuk istilahnya mempertaruhkan martabat UNER seperti itu. Saya juga berpikir, oh bener ya, berarti waktunya kita untuk menjadi pemain juga tidak sebatas sebagai wah dia keren banget nih, wah dia keren banget, dia sudah sering juara di mana-mana. Waktunya kita untuk menjadi mereka seperti itu. Dan ketika teman-teman udah mulai untuk berniat ke sana, udah mulai untuk istilahnya mulai menjadi aktivis lomba, next lagi, maka nanti teman-teman akan menemukan dua kemungkinan. Next lagi. Ya, ini berhasil atau belajar. Tadi kesimpulan dari pertemuan saya dengan seorang teman tadi adalah kontribusi kita itu menunjukkan seberapa benar UNER itu memilih kita sebagai mahasiswa. Gitu. Apakah kita sebatas beruntung aja masuk, kemudian nggak ada effort apa-apa, ataupun kita benar-benar terpilih secara sesuai administratif gitu. Jadi kita benar-benar membuktikan bahwa UNER nggak salah untuk memilih kita. Gitu. Kemudian yang bagian itu berhasil atau belajar, saya kira kalau misalnya kita teman-teman itu udah submit, berhasil, berarti alhamdulillah. Kemudian kalau misalnya belum berhasil, makanya kita perlu untuk kembali belajar, kita perlu untuk menengok kembali kira-kira apa sih yang masih belum maksimal, apa sih yang bisa untuk ditingkatkan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik daripada fase sebelumnya, seperti itu. Next lagi. Saya coba cerita dikit ya. Ada satu cerita dari banyak cerita yang saya alami terkait dengan konsep itu tadi. Jadi saya pernah gagal ke luar negeri. Alasannya simpel banget, karena nggak punya paspor saat itu. Jadi saya sudah menang setelah selesai pemilihan mahasiswa berprestasi fakultas. Wakil dekan 3 saya memanggil para pemenang untuk diberi kesempatan short exchange ke University of Malaya di Kuala Lumpur. Dan saat itu saya senang banget karena kalau memang waktu itu terjadi, otomatis itu menjadi pengalaman naik pesawat pertama saya dan juga pengalaman ke luar negeri pertama saya. Masalahnya, H-3 sebelum, ya tadi pas hari itu, kemudian jeda 3 hari itu langsung berangkat. Masalahnya saya masih belum punya paspor. Akhirnya, dengan berat hati, wadek 3-nya, wah nggak jadi mas, nggak bisa nih. Gitu. Pelajaran moralnya adalah, kalau teman-teman punya cita-cita ke luar negeri, syarat utama yang harus dipenuhi adalah bikin dulu paspornya. Jangan menunggu ada peluang baru bikin paspor, karena kita nggak tahu Allah itu akan mengejutkan kita melalui kesempatan yang mana gitu. Jadi lebih baik bersiap aja, toh nggak ada ruginya kan. Tuh. Dan terus apa yang saya lakukan? Ya sempat disperate juga, sempat down juga. Namanya juga ini peluang banget nih. Ini kayaknya udah tinggal modal badan aja, udah nggak bayar, udah nggak bikin kolaborasi, udah di cover semua sama universitas, gagal gara-gara paspor seperti itu. Akhirnya ya udah saya coba untuk cari opportunity yang lain, ketemu, saya coba untuk submit sebuah paper di Istanbul saat itu. Dan paper ini merupakan paper yang ditolak sama Dikti di PKMGT 2017. Jadi saya coba untuk pelajari lagi, coba untuk dipugar lagi kira-kira mana isi yang harus dibuang, mana sih yang harus dimasukin lagi, dan juga saya sesuaikan dengan tema dari perlombaan itu tadi. Dan alhamdulillah, next lagi. Paper saya bisa lolos ke Istanbul saat itu dan masuk 3 besar, anak UNER, kemudian anak Osman Gazi University, salah satu universitas di Turki di kota Eskişehir, dan juga ada anak UI di sana. Dan alhamdulillah anak UNER dapat juara 1 loh teman-teman. Next lagi. Ini ada buktinya biar dikira saya nggak cuma ngomong kosong ya. Ngalek ya, ngalek. Nah, itu bukti konkret bahwa saya udah sampai ke Istanbul gara-gara tulisan.
Dan saat itu juga saya menemukan impian yang saya tulis 2015 ketika 2013 ketika awal saya masuk madrasah aliyah, bahwa suatu saat wahyu akan bertemu salju. Dan alhamdulillah 5 tahun kemudian Allah mengijabah mimpi itu dan juga mempertemukan saya dengan salju di Eropa Timur. Dan FYI aja teman-teman, saya dapat ide tersebut ketika saya mengikuti sebuah pengabdian INJ namanya Ekspedisi Nusantara Jaya yang diselenggarakan sama Kemenko Maritim di Pulau 3T. Dari sana kemudian saya merenung, kan kebanyakan merenungnya nggak bisa main HP soalnya listrik di sana cuma 3 jam. Jadi saya udah banyak bawa jurnal dari Surabaya, kemudian ketika senggang saya coba baca-baca dan akhirnya menemukan ide itu, kemudian saya tulis di Surabaya, alhamdulillah bisa dapat juara 1 di Turki. Itu pesannya adalah, next lagi, pesan-pesan yang bisa didapat dari hal ini teman-teman adalah cerita yang ditulis oleh Allah itu selalu berakhir bahagia teman-teman. Bila kita belum menemukannya maka cerita itu belum selesai. Ini benar-benar sering saya alami selama kuliah. Ketika abstrak ditolak di X, ternyata bisa dapat juara 1 di tempat yang lain. Itu sering banget saya alami seperti itu. Ketika tadi PKMGT tulisan saya yang ditolak sama Dikti, ternyata bisa dapat juara 1 di Istanbul. Poinnya adalah jadi tadi belajar, evaluasi, submit lagi itu menjadi kunci. Iterasi, semakin banyak teman-teman mengulang itu, maka semakin besar peluang teman-teman mendapatkan, istilahnya menggapai impian teman masing-masing kayak gitu. Begitu juga dengan tadi aspek kegagalan saya ke luar negeri untuk yang pertama kali. Seolah-olah kan dunia berakhir ya, waduh ini apa nih, Allah, apakah Allah begitu jahat dengan saya dan seterusnya gitu. Ternyata Allah memberikan hal yang lebih baik. Belum bisa berangkat ke Kuala Lumpur, ternyata 3 bulan kemudian Allah memberikan kesempatan saya ke Istanbul, ke Eropa saat itu. Siapa juga yang nyangka gitu. Dan apakah saya nggak bisa ke Kuala Lumpur? Dan saya kira Malaysia itu menjadi destinasi yang sangat sering saya kunjungi selama kuliah seperti itu. Jadi ya itu tadi, konsepnya adalah cerita yang ditulis oleh Allah itu selalu berakhir bahagia. Bila kita belum menemukannya maka cerita itu belum selesai. Ya udah, move forward aja, kita buka lagi lembaran-lembaran, kita lanjutin hidup, insya Allah nanti akan ada titik di mana teman-teman sampai kepada akhir cerita yang ditulis oleh Allah. Next lagi. Oke, sekarang kita coba untuk, karena kita berbicara dengan timnas ya teman-teman ya, karena di TOR teman-teman panitia istilahnya meminta saya untuk bercerita terkait dengan itu. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang timnas itu, kita bisa mengibaratkan itu sebagai titik puncak tertinggi ya pencapaian seorang mahasiswa, karena dari UNER pun juga memberikan benefit yang luar biasa, service yang luar biasa dan seterusnya. Tapi di lain sisi kita juga perlu banyak investasi untuk sampai ke sana kayak gitu. Untuk mengawali penjelasan ini, saya coba untuk mensitir ataupun menyampaikan pesan dari Napoleon Hill, yang merupakan seorang writer, American writer, hidup di 1934 sampai sekian. Dia menyampaikan bahwa if you can't do great things, do small things in a great way. Poinnya adalah ketika kita nggak bisa melakukan, kita tidak bisa menggapai hal-hal yang besar, ya kita coba untuk melakukan hal-hal sederhana dengan cara-cara yang besar. Nah, ini konsep yang saya kira relevan dengan Timnas maupun dengan Olivia. Itu ya bisa diibaratkan sebagai titik puncak ya pencapaian seorang mahasiswa. Nah, itu untuk sampai ke sana kita butuh skill ataupun butuh istilahnya effort yang luar biasa besar. Bagaimana kalau kita awalin aja dari small things dengan a great way. Jadi tadi kita sering ikut LKPI, kita sering ikut esai, kita sering submit karya paper scientific itu tadi, scientific paper, untuk sebagai persiapan sampai di tujuan akhir kita sebagai juara Timnas maupun juara Olivia seperti itu. Saya kira ini menjadi konsep yang relevan teman-teman, karena nggak mungkin seseorang itu langsung menang Timnas tanpa ada persiapan sebelumnya, kecuali memang dia benar-benar bejo dan juga udah ditulis sama Allah di Lauhul Mahfuz gitu. Tapi mostly kebanyakan udah sering mengalami kegagalan ataupun kebelum berhasilan, udah mengalami malam-malam panjang yang melelahkan baru sampai di puncak itu tadi gitu. Karena saya yakin bahwa setelah tanjakan itu pasti akan ada puncak ya teman-teman. Jadi ya senantiasa coba aja. Dan apakah saya sudah pernah sampai di Timnas? Belum. Dan mentoknya sih pendanaan sih, dan tahun ini alhamdulillah saya dapat 2 pendanaan, dan besok di awal Oktober Monaf eksternal, ya nggak tahu nanti apakah bisa lolos Timnas atau tidak seperti itu. Jadi poinnya adalah ketika teman-teman ingin mendapatkan hal yang besar, ya coba aja mulai dari hal-hal yang kecil, dicicil ya, kemudian istilahnya biar kita udah mulai terbiasa menulis, kita udah mulai terbiasa memantaskan diri untuk mendapatkan emas Timnas ataupun emas Olivia seperti itu. Next lagi. Dan saya kira ini relevan juga dengan konsep
Napoleon Hill ini, teman-teman. Masih nge-lag. Oke. Oke, ini juga penting banget. Jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi segeralah mencoba untuk menjadi sempurna. Biasanya rata-rata sih beberapa alasan teman ataupun adik tingkat saya kenapa masih belum mencoba, ya pengen menemukan momen sempurnanya dulu. Masalahnya kita nggak tahu kapan kita menjadi sempurna itu. Saya kira itu menjadi subjektif sekali. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita learning by doing. Itu yang saya lakukan dulu banget dari 2016 ke 2017. Jadi mulai terus, kemudian belajar terus apa yang saya dapatkan, saya elaborasikan, kemudian bisa menjadi titik di mana teman-teman mengenal saya saat ini. Jadi jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi segeralah mencoba untuk menjadi sempurna. Saya kira ini konsep yang bisa diterapkan dimanapun, di KPI, di organisasi, ataupun di belajar bahasa atau apapun itu. Jadi teman-teman bisa untuk ya menyicil setiap harinya agar teman-teman bisa menjadi seorang sempurna. Lagi. Oke, saya kira itu penyampaian dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam sudut pandang baru ya, dan juga intinya semoga bisa menambah semangat untuk berani berkarya dan juga berani submit karya. Karena saya kira rugi banget seorang mahasiswa itu nggak minimal sekali deh ikut perlombaan, karena ketika nanti teman-teman udah lulus, itu hal yang sangat dirindukan. Teman-teman juga bisa melihat rekam jejak saya ataupun beberapa portofolio terkait dengan literasi saya di Instagram saya, atau membuat _jejak 25. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf bila ada beberapa hal yang mungkin belum terjawab. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Wahyu yang telah berbagi pengalamannya dan memberikan materinya sehingga memperkaya wawasan kita semua. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya dengan 5 penanya. Ini bertanyanya langsung atau di chat ya? Boleh di chat terlebih dahulu. Pertanyaan dari Lutfi Kurnia. Saya bertanya, bagaimana cara memperbaiki dan mengatasi kebingungan dan jeda tergolong lama dalam pemilihan kata dan menyambungkan kata-kata dalam karya tulis ilmiah? Karena saya cukup sering dan menjiplak hampir keseluruhan yang saya temui ketika saya menulis. Bisa langsung dijawab, Mas Wahyu? Oke, siap. Terkait dengan ini ya, kebingungan untuk menyambungkan kata ya. Biasanya, ini pengalaman pribadi aja, biasanya kalau kita ada di momen tersebut di mana kita itu bingung ya, mau nyambungin kata ataupun nyambungin apakah paragraf antara satu paragraf ini dengan paragraf selanjutnya itu koheren atau tidak, itu biasanya berkaitan dengan kita kekurangan sumber daya intelektual, dalam artian kita mungkin masih kurang bacaannya, kurang diskusinya, ataupun kita masih dalam kondisi overwhelmed atau dalam kondisi penuh gitu. Jadi kan ada ya tingkat stres dari otak masing-masing pasti berbeda, dan kita perlu untuk mengenal hal itu. Kalau yang udah bener-bener penuh banget ya udah istirahat sejenak lah sambil memikirkan kira-kira setelah itu kita mau nulis seperti apa. Dan hal tersebut bisa disiasatin
dengan teman-teman menulis outline-nya. Outline dalam artian poin-poin yang ingin teman-teman sampaikan di paragraf tersebut. Jadi kan kalau kita berbicara bagaimana cara membangun sebuah paragraf, cara membangun sebuah karya, yang paling utama tentu adalah tema ya. Nah, dari tema itu kemudian misalnya di bagian pendahuluan, kita akan diminta untuk menulis poin-poin utamanya. Apa sih teman-teman yang ingin teman-teman sampaikan di poin utama di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. Dan dari poin utama tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah kalimat utama, dan kemudian setelah itu dari kalimat utama kemudian dikembangkan menjadi ada kalimat-kalimat tambahan atau kalimat-kalimat pendukung, dan akhirnya menjadi sebuah paragraf. Itu cara untuk mengembangkan sebuah kalimat kayak gitu ya. Dan selain itu juga pasti biasanya teman-teman juga akan mengalami writer's block. Saya kira itu merupakan mitos ya teman-teman ya, karena saya kira konsep dari writer's block itu seperti teman-teman menuang kopi dari wadah yang besar, dari cawan kemudian ke gelas. Nah, isi dari cawan itu, teko ya, sorry. Isi dari teko itu merupakan ya isi dari ide yang ada di kepala kita. Jadi kepala kita ataupun otak kita itu seperti teko, kemudian gelas itu seperti tulisan kita tadi. Kita nggak bisa berharap yang keluar itu ada kopinya kalau nggak diisi terlebih dahulu seperti itu. Itu saya kira menjadi argumen kenapa writer's block itu sebuah mitos aja. Jadi selagi teman-teman itu mungkin masih kurang baca, masih kurang diskusi, masih kurang merenung untuk mengelaborasikan berbagai macam informasi, ya teman-teman nggak akan bisa lanjut untuk menulis seperti itu. Itu beberapa saran aja berdasarkan pengalaman itu. Jadi tentuin dulu outline-nya, kemudian kalau nggak gitu coba baca-baca lagi, coba diskusi lagi agar bisa lanjut untuk menulis lagi seperti itu. Mohon jawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Vicky Dwi Hermawan. Permisi Kak, saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan secara general antara KTI, artikel ilmiah, dan karya tulis populer? Terima kasih. Sip, menarik nih pertanyaannya dari Vicky ya. Apa perbedaan antara karya tulis ilmiah, karya tulis populer, dan juga artikel ilmiah? Barrier atau pembatas dari tiga hal itu adalah berkaitan dengan teknik penulisannya. Dalam artian tadi teman-teman sudah saya sampaikan ya bahwa rata ataupun platform standar dari KTI itu ya per bab itu ada bab 1 sampai bab 5. Nah, sementara kalau artikel ilmiah itu mereka lebih kepada mirip dengan esai ilmiah tapi lebih panjang. Kalau esai ilmiah, teman-teman kalau esai ilmiah itu maksimal 8 halaman. Kalau artikel ilmiah itu lebih panjang, bisa lebih panjang. Dan pembagiannya itu bisa lebih komprehensif. Kalau LKT berarti kan ada per bab ya, bab 1 sampai bab 5. Nah, kalau artikel ilmiah ataupun esai ilmiah lebih kepada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Itu yang paling utama. Jadi pembagiannya udah beda dari terkait dengan teknik penulisannya. Kalau ngomongin terkait dengan artikel populer, maka ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana pesannya itu bisa disampaikan secara luas. Karena kalau tadi basic, kalau ada ilmiahnya berarti pasti kita akan merunut kepada jurnal, pasti kita akan merunut kepada pustaka-pustaka yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan, entah itu dari hasil penelitian ataupun dari hasil dari telaah profesor dan semacamnya. Kalau orientasinya adalah kepada artikel populer, berarti kita tujuannya adalah menyampaikan pesan-pesan yang hasil penelitian yang melangit, yang cuma akademisi aja yang bisa tahu, yang cuma orang-orang intelektual aja yang tahu, itu menjadi membumi gitu. Jadi bisa pesannya itu bisa dibaca oleh setiap golongan, entah itu orang tukang beca, tukang sapu dan semacam, itu bisa paham semua. Itu output dari artikel populer. Itu di populer tadi. Jadi kalau artikel ilmiah berarti memang based on evidence in ilmiah. Kalau untuk artikel populer berarti mempopulerkan yang tadi. Itu secara sederhananya. Bagaimana kita bisa memahami perbedaan antara tiga bagian tersebut. Pertama dari teknisnya, kemudian yang kedua adalah tujuannya. Kalau artikel ilmiah ataupun KTI ilmiah ya berarti tujuannya adalah untuk kepentingan ilmiah. Kalau populer berarti lebih kepada bagaimana kita menyampaikan berbagai macam pesannya itu agar bisa diterima oleh masyarakat dia. Contohnya misalnya kita ngomongin tentang COVID ini, kan banyak tuh yang bodo amat sama PSBB, bodo amat sama OTG dan semacamnya, karena itu tadi istilahnya bahasanya yang digunakan terlalu tinggi. Nah, itu fungsi dari artikel populer untuk mempopulerkan, untuk membumikan berbagai macam pesan-pesan yang terlalu melangit bagi masyarakat awam. Sebelum jawab.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ersa Fitri Rahmadiani. Agar karya ilmiah menarik dalam hal pembahasan, apa yang perlu dipelajari dalam pokok pembahasannya? Sip, pertanyaan menarik juga nih. Agar pembahasan kita menarik, apa sih yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Nah, ini saya kira menjadi pesan yang sangat fundamental ya teman-teman ya. Karena inti dari kita menyampaikan sesuatu itu adalah kita harus paham dulu secara detail apa yang ingin kita sampaikan. Nah, terjadinya disorientasi, terjadinya ketidakpastian apa yang kita tulis di bahasan itu karena kita masih belum paham. Mungkin masih ada bagian yang kita belum paham terkait dengan tulisan kita, sehingga kadang-kala kita ngawur nulisnya, kadang-kala kita ya nggak nyambung aja dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya seperti itu. Jadi saran saya pertama nih buat teman-teman yang agak kebingungan di bagian ini, pertama harus paham dulu dengan konteks ataupun tema yang teman-teman tulis. Bagaimana cara biar paham? Ya baca, diskusi. Kalau masih belum paham juga, tanya teman. Masih belum tanya juga, tanya ke dosen ataupun profesor. Masih belum paham juga, tanya rumputnya bergoyang bukan. Jadi ya pasti paham lah, profesor udah tingkat keilmuannya tinggi banget, masa nggak paham seperti itu. Jadi intinya memahamkan diri sendiri dulu, baru kemudian ketika kita udah diisi oleh pemahaman yang utuh, baru kita mulai menulis. Kita mulai menulis, kemudian bagaimana biar menarik. Biar menarik adalah caranya, menurut pengalaman saya teman-teman, coba untuk dibagi berdasarkan poin-poin pembahasan. Dalam artian tadi di awal, saya sempat singgung ya bahwa pembahasan teman-teman semua itu akan bergantung kepada tujuan dari KTI yang teman-teman tulis. Misalnya ada 3, otomatis nanti di pembahasan akan ada 3 pembahasan terkait dengan tujuan yang ingin teman-teman capai. Gitu. Itu terkait dengan secara umum. Kemudian selain itu, agar lebih menarik lagi, teman-teman bisa disiasati dengan berbagai macam ilustrasi ataupun gambar. Karena menurut berdasarkan riset yang pernah saya baca, mata manusia itu maksimal akan lelah ketika melihat satu lembar itu cuma paragraf doang gitu. Itu pasal apaan sih ini gitu. Apalagi yang mereka malas baca ya udah skip gitu ya. Jadi bisa disiasati dengan ada gambar, ada ilustrasi yang menjelaskan terkait dengan konsep, kemudian ada berbagai macam diagram yang menjelaskan terkait dengan alur dari bagaimana kita mengusulkan ide itu dan seterusnya kayak gitu. Jadi pertama tentu harus paham dulu ya teman-teman ya, paham. Kemudian terkait dengan teknisnya, teman-teman bisa mensiasati agar lebih menarik lagi dengan pelibatan gambar yang relevan ataupun diagram yang bisa mempermudah menjelaskan narasi dari teman-teman yang diusulkan seperti itu. Mohon jawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Amelia Firdaus. Selamat siang, Kak. Saya ingin menanyakan bagaimana meningkatkan semangat tim ketika menulis atau sedang mengikuti perlombaan. Terkadang beberapa partner justru membuat psikologis apa nih? Ya, intinya bagaimana meningkatkan semangat tim ketika menulis atau sedang mengikuti perlombaan. Oke, siap. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini masalah-masalah yang umum terjadi memang di dalam dunia aktivis perlombaan ilmiah ya. Ada yang sudah AFK dari awal, ada yang dia cuma titip nama tiba-tiba juara gitu kan juga ngeselin ya. Dan seterusnya gitu. Sebelum saya ke sana, saya coba untuk menceritakan beberapa pengalaman kenapa tim itu begitu menguntungkan daripada teman-teman sendiri. Saya sudah istilahnya udah cukup sering sih lomba KTI sendiri. Jadi saya tulis 20 halaman itu sendirian itu pernah, kemudian presentasi di babat habis sama dewan juri sendirian juga pernah begitu. Dan saya kira effortnya itu akan lebih gede kalau kita cuma sendirian. Apalagi kalau field trip ya, sendirian itu kayaknya nggak ada temannya, nggak ada teman ngobrol. Kalau teman-teman belum terlalu dekat dengan kawan dari universitas lain juga akan jadi masalah. Nggak ada yang motoin dan seterusnya gitu kan kayak enak ya. Jadi saya kira tim itu menjadi kunci, apalagi kalau kita berbicara terkait dengan kepadatan kuliah. Terus bagaimana caranya agar kita sama-sama memiliki endurance ataupun memiliki tujuan yang memiliki semangat yang sama untuk menggapai mimpi di KTI itu tadi. Ya pertama teman-teman tentu harus menemukan istilahnya partner yang sevisi ataupun sefrekuensi lah minimal ya. Setidaknya mereka pengen untuk juara, nggak cuma pengen aja tapi pengen dan juga mau untuk berjuang kayak gitu. Ataupun juga disiasati dengan teman-teman gabung nih ataupun ikut di sebuah komunitas ataupun UKM misalnya terkait dengan penulisan. Nah di sana pasti mereka sudah satu frekuensi tuh. Siapa yang mau lomba, siapa yang mau menang di sini pasti tinggal kita menyesuaikan aja. Oh aku pengen nih ke Makassar biar
mengunjungi hal ini gitu. Kamu tujuannya apa gitu. Jadi pastikan kita punya tujuan yang sama terlebih dahulu, dan nanti dalam perjalanannya pasti akan banyak rintangan dan hambatan, namanya juga tujuan mulia. Yang bisa disiasati teman-teman ketika udah menemukan satu frekuensi, ya tinggal kita saling mengingatkan aja gitu, dan juga saling percaya. Biasanya, terutama perempuan ya, biasanya itu mereka akan ada distrust, ketidakpercayaan ketika misalnya, oke, tanggal 10 kita harus selesai nih bagian ini, ternyata ada yang belum selesai. Nah, biasanya itu cuma langsung dirasani, nggak di declare, kenapa sih kok bisa seperti itu gitu. Jadi kan harus ada pendekatan intrapersonal kalau kita ngomongin mereka dengan konsep organisasi gitu ya. Jadi itu di teamwork itu sangat penting sekali dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah. Kalau memang misalnya kita harus istilahnya menanam empati lah ya kepada anggota-anggota kita, kalau memang kita ketua tim, tahu mereka, kemudian tahu keberadaan mereka. Kalau misalnya memang mereka nggak bisa menyelesaikan, ya udah mungkin kita backingin aja selagi mereka senantiasa bertanggung jawab. Mungkin mereka masih ada tugas kuliah ataupun praktikum yang masih terlalu overwhelmed dan seterusnya gitu. Jadi intinya lebih kepada saling percaya aja sih. Karena kalau kita udah set goals untuk menang di sana, ya mau nggak mau kita harus bersama aja. Entah itu terkait dengan dana delegasi, entah itu terkait dengan berjuang di sana, itu harus ya sama-sama aja. Dan saya kira untuk menemukan partner seperti ini memang butuh kejelian ya, butuh keahlian agar memang kita menemukan partner yang mau untuk berjuang bersama. Nggak cuma enaknya aja. Kayak gitu. Semoga menjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Farida Nifsu. Izin bertanya, Kak. Bagaimana bahwa jurnal yang dipakai itu adalah jurnal yang kredibel? Saya sempat pernah dengar mengenai jurnal Predator. Dan bila diperbolehkan, saya izin minta saran kiranya untuk membuat daftar pustaka yang baik dan benar. Apakah ada sebuah aplikasi atau trik agar mempermudah dalam pengerjaannya? Terima kasih. Keren-keren yang pertanyaannya. Menarik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, terkait dengan jurnal rujukannya. Bagaimana kita mengidentifikasi apakah jurnal itu benar-benar jurnal yang kredibel, bukan predator. Predator berarti itu ya jurnal yang dibuat-buat, jurnal yang tidak mengikuti kaidah ilmiah, tiba-tiba langsung jadi jurnal kayak gitu. Simpelnya adalah kita cari di portal yang sudah terpercaya. Nah, yang paling percaya tentu ya Scopus, kemudian Elsevier, Science Direct, itu ya udah istilahnya God of the journal. Jadi segala jurnal yang kredibel masuk ke sana. Teman-teman mungkin pernah tahu ya ada kuartal dari jurnal Q1 sampai Q4. Nah, semuanya itu ada di Scopus ataupun Science Direct itu tadi. Seperti itu. Dan ya itu tadi, kalau teman-teman pengen nyari, saran saya sih ya di Science Direct itu tadi. Kenapa teman-teman perlu mencari di sana, nggak langsung di Google ya. Jadi langsung aja di Science Direct, ketik sciencedirect.com ataupun scopus.com ataupun elsevier.com. Jadi jangan lewat Google, karena mengapa ya, biar langsung aja ke portal yang terpercaya itu tadi. Karena teman-teman perlu untuk memanfaatkan fasilitas UNER. UNER itu udah bayar beberapa ribu dolar setiap bulan ataupun setiap tahun untuk mendapatkan akses itu tadi kayak gitu. Teman-teman mungkin ketika melihat ya teman-teman yang lain di universitas lain itu mungkin belum bisa mendapatkan akses serupa kayak gitu. Itu saya kira menjadi salah satu benefit ya sebagai seorang Satria Airlangga bisa mendapatkan jurnal tadi. Dan saya kira itu menjadi bukan kekuatan kemenangan ya, kekuatan ataupun faktor yang membuat saya cukup bisa memenangkan akhir-akhir ini, karena saya memanfaatkan jurnal-jurnal yang terbitannya terbaru. Case misalnya yang kemarin di UI itu kan lombanya bulan Februari ya teman-teman ya. Saya nulis bulan Januari. Nah, jurnal yang saya jadikan rujukan itu adalah jurnal bulan Januari 2020. Jadi benar-benar baru. Dan saya dapatkan dari Science Direct itu tadi. Saya dapat akses dari UNER, ya melalui WiFi UNER. Kalau sekarang kan yang waktunya pandemi ya, teman-teman bisa manfaatkan fasilitas yang namanya Remotix. Teman-teman daftar di library-nya, kemudian teman-teman dapat akses untuk bisa download di Science Direct itu tadi dengan gratis tanpa harus membayar. Soalnya kalau kita bayar itu satu jurnal itu bisa 40-50 dolar gitu kan. Eman ya, kita udah bayar UKT, kita udah masa nggak dapet online tapi bisa nggak dapet duit juga, so itu kan eman. Itu cara untuk membedakan antara mana predator, mana yang jurnal kredibel seperti itu. Dan juga bisa di-trace juga di Skimac GR, itu merupakan salah satu tracer jurnal juga. Kalau nanti ada masalah dari jurnal itu pasti akan muncul di sana. Oh, ini berarti bagian dari jurnal predator dan seterusnya. Tapi selagi teman-teman ngaksesnya itu di Scopus, ngaksesnya itu di Science Direct, itu pasti ya kredibel lah. Nah, masalahnya pakai bahasa Inggris teman-teman. Jadi nggak perlu takut lah apakah
apa namanya, Mas aku nggak bisa bahasa Inggris, belum bisa saya kira ya, karena tuntutan zaman itu mau nggak mau harus bahasa Inggris. Saya kira kalau teman-teman pengen, jadi gini, ketika kita itu bisa bahasa Inggris di zaman ini tuh biasa. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris di zaman itu rugi gitu. Jadi itu saya kira menjadi poin penting yang bagaimana kita ya belajar aja, namanya juga bahasa pasti bisa lah bisa dipahami dan juga bisa dipelajarin gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah ada platform ataupun aplikasi membantu kita menyusun daftar pustaka? Ada, namanya yang paling umum biasanya Mendeley. Itu teman-teman tinggal input jurnalnya ke sana, kemudian disitasi melalui aplikasi itu, otomatis nanti akan keluar di daftar pustaka, kemudian insert citation, maksudnya pasti akan keluar semua seperti itu. Nah masalahnya kalau pakai Mendeley itu benar-benar autentik gitu, nggak bisa dimanipulasi. Kan ada tuh biasanya apa namanya kakak tingkat yang rese gitu ya. Jadi nggak ada di daftar pustaka dia mensitasi jurnal ini, tapi sebenarnya nggak di jurnal itu gitu, cuma buat gaya-gayaan. Sebenarnya memang ada. Gitu. Tapi kalau teman-teman benar-benar pakai Mendeley itu ya benar-benar autentik. Apa yang teman-teman input di dalamnya itu pasti akan dikeluarin dalam bentuk citasi yang memang sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan sesuai dengan panduan yang ada. Seperti itu. Itu yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk membantu penulisan daftar pustaka. Terima kasih. Menjawab. Ada satu pertanyaan lagi dari kan. Oke, cukup. Terima kasih dari teman-teman semuanya dan jawaban yang sangat menarik dari Mas Wahyu. Hadirin acara kali ini yang membahas pelatihan penulisan karya tulis ilmiah guna meningkatkan skill dan prestasi mahasiswa. Perlu saya sampaikan, untuk peserta wajib mengirimkan karya berdasarkan pemahaman yang telah disampaikan oleh pemateri. Paling akhir, pada tanggal Oktober. Hadirin sekalian, sekali lagi, dan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Sebelum meninggalkan meeting room, kita bisa mendokumentasikan acara ini untuk PDD. Harap bersiap-siap untuk mengabadikan momen ini, dan diharap kepada seluruh peserta webinar untuk kameranya agar kita bisa foto bersama. Baik, dari sekarang. Baik, terima kasih. Sekian kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Mbak Masnya. Selamat siang. Terima kasih Kak Wahyu. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Dadah teman-teman.
Patenono sik rekote pen. Ya apa ya? Patenono rekote. Hah? Rekote patenono dhisik. Wis ki langsung mati.